Di sore hari ini kita akan visit studio lagi milik seorang arsitek yang tentu aja menarik karena hobinya juga menarik nih. Dia hobi tentang kopi juga, hobi main sepeda, hobi otomotif, dan kita lihat selama WFH ini kira-kira apa ya yang bisa kita kulik dari studio atau rumahnya selama working from home. Langsung aja kita invite. Nah, Mas Agit, selamat sore. Sore. Ini aku sampai lupa perkenalan nih, saya Putra, selaku Managing Editor Kasa Indonesia yang sore hari ini akan memandu live dari Inside the Studio seri kedua. Sore hari ini kita bareng sama Mas Agit. Mas Agit boleh diceritain dulu dong, Mas Agit dari studio atau firmanya apa? Mungkin bisa dijelasin ke viewers kita. Ya, halo kawan-kawan. Saya Agit Muhammad Sagita. Biro kita namanya ARMS. Singkatan abbreviation dari AR itu arsitek, MS-nya nama saya sendiri. Tim kita tidak besar. Jadi beberapa tim kita masih masuk ke studio karena posisi berdekatan juga dengan studio kita. Tapi saya yang lebih jauh posisinya dari studio tetap berada di rumah. Ini studio saya di kediaman. Jadi sebetulnya apa ini kan sekarang lagi work from home semua nih Mas. Jadi Mas Agit ya rumah ya studio gitu. Sebenarnya kita punya studio sendiri, tapi ini posisi studio ruang kerja di rumah. Yang memang sebelumnya fungsinya adalah tempat tidur, rumah kamar tidur. Tapi memang karena kadang kita suka kerja juga di rumah. Jadi ada, kalau dilihat ada sebagian juga library di sini. Waduh, tar dulu Mas, jangan langsung mulai tur nih. Oh belum ya? belum. Kita mulai dulu dari mana ya? Karena gini, kalau kita perhatiin yang follow Mas Agit, itu pasti dia sering sekali mengcapture bagian-bagian dari rumahnya, dan itu menarik banget. Sampai pernah Mas Agit itu stories kerja dari tempat main anak kalau nggak salah. Kalau malam hari bagiannya di situ ya. Ya boleh Mas, mungkin viewers di sini juga pengen lihat kalau kita ngomongin arsitek, pasti kan arsitek kalau bikin residential, bikin rumah, bikin gedung pasti bagus. Rumahnya sendiri tuh kayak gimana sih? Nah ini mungkin bisa kita tour nih sekarang. Mas Agit mau nunjukin bagian mana dulu? Kawan-kawan yang live nanti bisa cari hashtagnya. Hashtagnya kita sebut rumahnya adalah Trim Reform House. Trim Reform. Kenapa kita kasih nama itu? Jadi sebenarnya sekitar tahun 2011 mendesain rumah ini, kita ingin bentuk rumah yang cukup unik dan bebas karena memang kliennya diri sendiri ya. Bereksplorasi lebih. Tetapi basic desain dari rumah tropis tetap kita terapkan di sini. Jadi bagaimana arah hadap matahari yang bagus, seberapa besar yang diperlukan. Nah itu tetap kita jadikan acuan. Tetapi dari segi form dan dari segi bentuknya kita memang mencari sesuatu yang berbeda dari arsitek tropis pada umumnya. Seperti itu. Kenapa ada kata trim di konsep bangunannya, di konsep desainnya Mas? Simpelnya gini deh. Dulu tuh inspirasinya sebenarnya dari baju ya. Jadi kalau ngelihat orang zaman dulu sekali nih ya, orang kan pakai korset. Jadi biar pinggulnya terlihat ramping. Nah, itu sama, ingin pinggulnya terlihat ramping. Jadi sebenarnya rumahnya ini besar, lebar gitu, agak gede. Tapi pinggangnya kita trim. Jadi berikan form yang baru, jadi trim reform. Seperti itu. Ini menarik juga nih kayaknya buat ide viewers kita yang mau bangun rumah nih kayaknya. Bicara mau mengenai kesusahan bagaimana berkomunikasi di masa COVID ini nih. Bener. Ini sebenarnya kendala juga karena kita kan sama-sama dari industri kreatif gitu kan Mas. Sebetulnya lack of communication itu memang paling kita rasain sih. Kita juga secara tim Kasa Indonesia, kita juga sebetulnya sangat merasa bahwa meeting Zoom itu kadang melelahkan, jauh lebih melelahkan daripada kita meeting on the table gitu kan.
Belum lagi apapun semuanya sekarang virtual. Kita sharing email, kita sharing data, kita sharing semuanya, sementara somehow beberapa kita tuh masih merasa memegang sebuah kertas langsung. Kita sharing, kita bertukar, itu tuh masih sesuatu yang penting gitu. Walaupun ya campaign paperless juga ada di kantor kita gitu. Cuman the process kita ketemu orang, bagaimana kita merasakan fungsi ruang komunal itu bekerja, itu tuh hilang sekarang. Hilang sama sekali, diganti dengan ruang virtual gitu. Ya mungkin kan kita juga di arsitek terbiasa komunikasi secara gambar ya. Jadi kalau kita bertatap muka langsung yang kita liatin gambar. Tapi kan di akhir-akhir ini kalau meeting tuh yang dilihat kan muka ya lebih banyak. Iya. Dan arsitek juga ya benar-benar. Nah, sebenarnya program yang kita jalani ke teman-teman yang sekarang posisinya ada di studio kantor, paling banyak tuh apps-nya cuma WhatsApp. Oke. Apps-nya itu hanya WhatsApp. Kita komunikasi sama tim WhatsApp. Kalau memang itu kadang terkendala, akhirnya kita pakai by phone. Tapi kirim-kiriman tektokannya selalu melalui gambar. Jadi cuma ya tidak langsung 100% nyampe ya, karena apa yang kita maksudkan dengan melalui online mungkin ada beberapa komunikasi yang hilang dan terputus. Seperti iya sih, betul. Tapi kalau misalnya kita masing-masing tim kan pasti punya cara untuk gimana sih kita mengakomodasi kesusahan semua ini gitu kan, kesulitan yang kita hadapin sekarang tuh kita punya triknya masing-masing. Bagi Mas Agit sendiri untuk tim ARMS itu apa sih solusi terbaik yang bisa sekarang diterapkan untuk tetap bisa jalan gitu? Besarnya proyek kita yang sekarang sedang berjalan, khususnya untuk konstruksi, jika posisi residensial atau proyeknya itu ada di klaster, dominannya semua berhenti sih. Jadi apa-apa yang ada tinggal di pemukiman, warga memiliki kesepakatan untuk menutup akses tersebut sehingga tukang tidak bisa bekerja, itu otomatis berhenti. Ada juga misalnya apartemen yang mau kita kerjakan tetapi memang dari manajemen tidak memperbolehkan untuk akses untuk ke tukang-tukang, itu berhenti juga. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang lebih banyak nge-develop di gambar. Beberapa yang kita jalan stagingnya di preliminary, jadi itu pengembangan dari konsep ya. Ada yang sudah mulai ke design development. Tetapi untuk kontraktor ada satu yang berjalan dikarenakan memang timnya itu semua tinggal di situ. Jadi mereka tidak pergi keluar-keluar dari project. Sejak awal mulai project sampai sekarang tahap finishing, mereka memang berdiam di situ. Jadi masa tinggal di situ, jumlahnya juga tetap segitu. Jadi tidak ada jumlah tenaga yang bertambah di project tersebut. Tetapi ada kesulitan ketika subkonnya mulai perlu mengirimkan misal kayak subkon besi dan subkon aluminium. Betul. Nah, itu mereka tidak berani untuk mengirimkan, khususnya ke Jakarta ya. Mereka dari luar kota tidak berani kirim ke Jakarta. Gitu. Tapi untuk sebuah konstruksi, let's say residential yang pembangunannya sudah jalan mungkin sekitar 50% dan itu harus terhenti. Mungkin ini juga dialami beberapa teman-teman arsitek dan desainer juga yang lagi on project gitu ya. Terkendala nggak sih Mas dengan misalnya kita kan nggak tahu nih bahwa proses pandemik dan social distancing ini harus berjalan berapa lama gitu kan? Apakah ada kekhawatiran perubahan dari struktur, perubahan material, kerusakan dan segala macam? Kalau staging kita beruntung semuanya sudah tertutup oleh atap semua, jadi tidak ada kekhawatiran rusak. Ada satu yang baru mulai, mungkin stagingnya masih di tahap kayak untuk pengecoran, itu juga tidak jadi masalah. Tetapi mungkin kekhawatiran teman-teman desainer semua, apabila ini berjalan misalnya lebih dari 3 bulan dan belum ada lagi project mungkin yang masuk, itu mulai menjadi kecemasan buat kita semua. Karena kan memang kita semua punya spare, bahwa misalnya gini, ketika di awal tahun kita akan selalu spare bagaimana project ini bisa menutupi semua operational cost yang ada di kantor. Betul.
minimum teman-teman pasti itu 6 bulan 1 tahun mereka bisa tutup itu semua untuk operational cost. Tapi jika lebih dari itu mulai ada pertanyaan kan, apakah ini akan jelas, apakah akan ada project lagi yang baru, dan memang mungkin project-project baru lebih banyak mereka hold dulu. Tetapi sebenarnya apabila ini berkepanjangan, sudah saatnya kita mungkin kenal dengan klien baru lewat online juga. Mungkin tidak ketemu, tidak apa, tapi bisa kita diskusikan lewat online. Tapi ya memang kalau untuk proses pembangunan mungkin nggak bisa kita pungkiri, pasti terhenti dulu sementara ya Mas ya. So, itu sih kita carilah yang terbaik, kan lebih baik keselamatan untuk semua, jadi kita ini area ruang kerja. Sebenarnya campur sih, tempat mainan anak-anak di sini, istri saya juga kerja di sini. Nah ini kalau bisa dilihat banyak perintilan juga yang mungkin nggak terlalu ini ya, tas saya. Ini sebenarnya beberapa koleksi buku aja yang ada di rumah seperti ini. Tapi memang fungsinya dari rumah ini tuh kalau dilihat dari jauh memang ruang tidur, tapi yang memang punya visual ke taman di dalam, inner court. Kalau ke sini sebenarnya di situ area living room saya. Biasanya anak-anak lagi pada di meja makan tuh kalau jam segini. Itu sepedanya tuh. Mas Agit dan sepeda tuh satu hal yang gak bisa dipisahin. Ya ini lucu juga nih sepedanya, soalnya rak-rak ini saya buat sebenarnya dulu adalah besi-besi bekas penahan pohon. Jadi kalau ngeliat pohon waktu ditanemin pertama kali itu seperti itu, dia untuk ditanam pohon di sana. Jadi buat penahan setelah nggak kepake, akhirnya kita jadiin rak sepeda. Kebetulan istri juga senang tanaman, jadi rak sepeda sama tanaman jadi win-win solution gitu. Saya suka sepeda, istri sukanya pohon. Ini mungkin bisa diterapin juga ke viewers kita sore hari ini gitu. Efisiensi ruang dan ego penghuni itu satu hal yang seperti apa sih Mas Agit melihatnya? Oke, jadi sebenarnya yang perlu dipahami adalah seberapa luas yang diperlukan oleh setiap orang. Jadi kalau sambil kita lihat sebentar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke luar, yang dibalik dinding-dinding abu-abu ini itu sebenarnya, nah di bagian situ itu adalah ruang area servis. Jadi area si Mbak, asisten rumah tangga tuh tetap memiliki penghawaan, itu lagi tidak dia buka. Tapi kalau melihat ke bagian atas, nah bagian atas itu sebenarnya adalah master bedroom. Jadi master bedroom, kamar anak, itu kita tutup vitrase, sebenarnya semuanya menghadap ke taman tengah. Begitu pula area living room ini semuanya menghadap ke taman tengah. Mas Agit, itu dindingnya itu tadi konkret yang di atas? Yang di atas sebenarnya dinding bata biasa sih, yang itu dinding bata. Dinding bata yang kita finish. Nah itu yang utama adalah, jadi kita kalau ngebikin taman satu, tapi yang menikmati adalah semuanya, jadi nggak rugi gitu ya. Modal rumput untuk saat itu kan sangat murah dibandingkan kita membuat bangunan. Jadinya kalau luasan tanah ini dengan jumlah rumput yang ada di rumah ini kurang lebih impas. Karena semua rumputnya kita tanemin lagi, tamannya kita tanemin lagi. Jadi luas 200, kalau dihitung rumputnya 200 meter persegi juga. Jadi kayak tidak ada yang hilang dari rumah. Pertama itu adalah arah hadap bangunan. Jadi yang perlu diperhatikan dari rumah saat kita mencari tanah atau mencari rumah, arah hadap bangunan yang paling tepat. Jadi bukaan yang maksimal itu harusnya ke utara dan selatan. Seperti di ruangan ini nih, ini arah hadapnya itu ke arah utara ya, taman tadi arah utara. Jadinya sepanjang hari tetap akan terang. Nah kalau ini lampu memang saya nyalain aja, kadang kita perlu ambience ya. Jadi kayak di ruangan kita perlu ambience, dan ambience itu lighting sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk menerangi ruangan, tapi kita akan membuat satu feel atau mood tertentu. Rumah terinspirasi dari mana Mas Agit? Nah, ini lucu juga nih, bisa di-share mungkin Mas.
tadi ya terinspirasi dari konsep itu, Rim Reform House. Inspirasinya dari, kalau dulu ada namanya dress reform movement. Jadi dress itu bagaimana para perempuan itu tetap sehat walaupun mempergunakan korset. Nah, mereka sebutnya aesthetic dress. Itu dulu kita pernah bikin konsepnya sekitar tahun 1800, mereka sebutnya aesthetic dress. Jadi bagaimana tetap terlihat ramping tetapi tidak seperti korset yang benar-benar agar pinggangnya tetap sangat ramping gitu. Oke. Berarti Mas Agit memang sangat mengedepankan efisiensi ruang, atau memang ruang komunal itu diutamakan untuk Mas Agit sendiri? Ada, kalau buat arsitek tuh para arsitek punya rumus yang kita sebut magic number ya. Jadi bagaimana semua material itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kenapa ketinggian pintu misalnya hanya 2,4 meter, ada kelipatan 2,7 meter, karena agar bahan-bahan tersebut dipergunakan dengan maksimal, tidak banyak yang dibuang. Oh iya, untuk seorang arsitek, penentuan kamar mandi itu apakah sesuatu yang merupakan bagian dari higienis rumah? Tentu aja ya Mas ya? Tentu aja, karena kamar mandi sebisa mungkin punya jendela yang bisa dibuka atau bahkan terbuka sepanjang hari. Karena dengan begitu kamar mandinya akan menjadi kamar mandi kering dengan sendirinya, karena jumlah matahari yang masuk akan banyak ke dalam kamar mandi. Mas Agit juga menerapkan dengan konsep open space bathroom, open space kamar mandi. Di rumah ini bentuknya sangat kompak. Kamar mandi saya itu lebarnya hanya 1,2 meter, panjang hampir 3 meter. Di situ saya bikin jendela yang cukup besar, lebarnya 1,2, tingginya berada di atas kepala kita, jadi orang dari luar tidak bisa melihat orang yang di kamar mandi. Tapi setiap hari jendela bisa dibuka sehingga panas matahari dari pagi itu selalu masuk ke kamar mandi. Oke. Jadi tapi itu fungsinya itu. Jadi kamar mandi jangan terlalu tertutup, sebisa mungkin berhadapan menempel dengan dinding yang nyambung ke taman atau keluar. Lalu buatlah bukaan jendela yang cukup untuk kamar mandi. Supaya, nah ini ada pertanyaan lagi Mas, supaya kamar mandi tidak terasa panas, mesti seperti apa? Itu pasti berhubungan dengan luas banyaknya bukaan dong Mas? Ya betul-betul. Selama pintunya itu membuat aliran udara, pasti tidak akan panas. Oke, ini juga ada pertanyaan, luasan rumahnya berapa Mas, tanah dan bangunan? Dengan bentuk seperti itu ya? Ya. Ini luasannya, bangunannya mungkin sekitar 150 meter aja ya, yang 150 meter persegi, 3 bedroom, 3 kamar tidur. Tetapi tanahnya cukup besar, 200. Tapi karena ini posisinya ada di sudut, jadinya kita tidak bisa membangun semuanya. Jadi kita tetap menaati peraturan yang ada. Oke. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya minimum kalau itu diaplikasikan sudah membuat rumah yang sehat dan benar sih. Oke. Nah, Mas Agit sendiri bersama ARMS itu mungkin setiap arsitek penerapannya beda-beda, tapi bagaimana Mas Agit itu menerapkan konsep yang ada sekarang, mungkin yang lagi tren itu konsep ecological gitu kan Mas? Nah, bagaimana Mas Agit untuk penerapannya? Kalau kita memang sebenarnya landscape dan bangunan tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau memang seorang arsitek sudah mendesain bukaan-bukaan dengan baik, sudah pasti cahaya yang ada di rumah tersebut akan cukup. Tanpa adanya disebut sebagai green architecture atau tadi ekologi atau biofilik, kalau memang mendesain dengan baik, pastinya hal-hal tersebut sudah masuk ke dalam desain. Nah, yang kalau lebih banyak kita terapkan di ARMS sebenarnya, setiap individu, setiap orang tuh kan punya pengalaman yang sangat berbeda dan sangat unik. Jadi proyek-proyek yang kita ciptakan sebenarnya memiliki background storytelling dari klien tersebut. Misalnya klien ini ceritanya begini, oh kita mungkin respon dan akhirnya buat desain yang seperti A, seperti B. Maaf nih ada anak-anak yang main juga. Udah biasa Mas, kita juga setiap meeting Zoom tamunya banyak kok. Gitu. Mas Agit, ini kalau misalnya ada pertanyaan juga, nah ini juga mungkin buat viewers kita ada bisa sharing juga ya, sebetulnya tinggi ceiling yang baik tuh berapa sih supaya penghawaannya enak kalau gitu? Lihat ini ceilingnya di lantai bawah kita cuma 2,4 meter. 2,4? Ya, 2,4 meter.
Jadi sebenarnya kita juga di rumah nggak selalu berdiri kan, ya. Ini tinggi, gak usah bahas tinggi saya kali ya, berapa? Oh iya, oke. Kurang lebih 170, jadi kalau 2,4 tetap aja kita tetap spacious ngerasanya di sini. Jadi ini lemari tingginya 2,4. Kenapa saya ingin tingginya 2,4? Biar seluruh material yang ada itu dipergunakan dengan full to ceiling ya, jadi full height ceiling. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang tersisa. Tapi untuk di lantai atas di kamar tidur kita bikin 2,7 karena dulu kita masih coba-coba juga, takutnya 2,4 terlalu rendah di bagian atas. Jadi kita bikin 2,7 meter. Tapi mungkin kayaknya 2,4 terlalu rendah gitu. 3 meter biasanya selalu mereka 3 meter, tapi beberapa klien sudah mulai mau menerima lebih banyak juga yang sudah menerima 2,7 meter tersebut. Karena perbedaan sedikit 30 cm dalam construction cost itu sangat berpengaruh. Kita beli aluminium atau pintu yang tingginya 2,7 meter dengan 3 meter harganya juga beda. Sedangkan yang terpenting dari panas dan tidaknya satu rumah bukan dari tingginya, tapi bagaimana udaranya bisa crossing secara baik. Seperti itu. Wah, ini ada yang nanya juga, Mas. Seberapa penting penggunaan custom furniture pada hunian, Mas? Ya, seperti kita lihat mungkin dindingnya juga penuh dengan wall cabinet ya gitu. Ya. Sebenarnya keuntungannya custom furniture itu kan sesuatu yang bisa kita adjust dan kita custom sendiri kan untuk hunian. Jadi dan itu juga bisa dibuat bertahap. Jadi kalau daripada kita misalnya ini belum ada yang cocok dengan sesuatu yang udah ada di pasaran, ya lebih baik uangnya ditabung dulu, disimpan, mungkin di bulan ke depan, tahun depan bisa bikin yang custom, tinggal dibuat sendiri. Jadi kebutuhannya benar-benar bisa dipenuhi dengan custom furniture tersebut. Oke. Ada juga. Ini pertanyaannya pada teknis-teknis banget nih soalnya ini kayaknya semua ini. Ya. Iya, mau cari-cari inspirasi nih kayaknya, lupain pandemik dulu. Mas, floor to floor 2,4 kalau tinggi lantai 1 dari jalan berapa? Oke. Oh, enggak, itu yang dimaksud bukan floor to floor 2,4, floor to ceiling yang 2,4. Oh, floor to ceiling ya. Masih normal 3 meter. Kadang orang kan suka ada yang ketinggiannya bangunannya 3 meter kurang tinggi seperti itu. Tapi menurut kita dengan membuat bangunan yang terlalu tinggi floor to floor-nya, maka tangganya juga harus nyaman. Nah, kalau tangganya nyaman, maka jumlah anak tangganya harus tertentu. Nah, semakin tinggi floor to floor-nya, maka akan capek juga naik ke atas. Kalau saya memilih 3 meter saja untuk floor to floor rumah ini. Material yang eco-friendly bagi seorang arsitek. Ya, jadi mungkin kalau dulu kan orang tahunya bahwa kayu itu tidak eco-friendly ya, penggunaan kayu banyak menebang pohon dan lain-lain. Tapi ternyata sebenarnya di beberapa tahun kebelakangan bahkan supplier kayu dari Jepang, ini karena Jepang dari dulu selalu menanam pohon dengan untuk diproduksi dengan banyak. Jadi salah satu hutannya itu memang diproduksi dengan banyak. Nah, dengan perkembangan pertumbuhan pembangunan yang mempergunakan kayu di sana sudah kurang, mereka ingin ekspor itu ke seluruh dunia, ke tempat-tempat lain. Nah, pembelajaran dari itu adalah sekarang ini banyak sekali orang-orang yang justru memperkenalkan teknologi kayu untuk dijadikan rumah dan bahkan bangunan tinggi. Nah, kayu bukan menjadi bagian yang misalnya kalau kita pakai itu tidak eco-friendly, tapi kalau kita dengan tepat memilih kayunya, sumbernya juga tepat karena selalu ditanam ulang, ini menjadi demand yang baik untuk seluruh produsen kayu. Daripada orang menanam sawit yang menurut mereka sekarang nilainya tinggi, nah mereka mulai menanam kayu sehingga area itu tetap terjaga hijaunya. Jadi bagaimana supply and demand-nya bisa terjaga, kita mempergunakan kayu dengan sumber yang tepat, tapi para produsen kayu juga itu mengembalikan area hijaunya tetap banyak untuk bisa mensuplai kebutuhan tersebut. Nah, itu menjadi siklus yang baik. Gimana dengan material daur ulang misalnya, Mas? Itu sangat menarik juga, cuma untuk di Indonesia menurut kita harganya menjadi cukup tinggi karena itu belum terlalu terbiasa kita lakukan. Ada kawan juga di Singapura yang memang fokus untuk material daur ulang tersebut menjadi material.
Tapi mungkin untuk di negara-negara yang sudah maju itu menjadi hal yang wajar dan secara material menjadi affordable. Tapi buat ya kita coba misalnya kemarin itu kawan kita dari Bio membuat semacam solid surface tapi dari plastik bekas. Jadi membuat satu pola marbling yang cukup menarik. Tapi secara pricing mungkin sulit untuk kompetitif karena kan belum bisa diterima oleh masyarakat banyak. Makna sehat dan bersih buat seorang Mas Agit sebagai arsitek. Makna sehat, saya sih sebagai seorang arsitek sejak saya mandiri memiliki kantor sendiri, merasa memiliki waktu yang relatif bisa saya atur semuanya sendiri. Jadi saya punya keluasan waktu untuk olahraga, bersepeda pagi hari, lalu setelah itu baru masuk ke kantor. Nah itu menjadi satu kemewahan buat saya sih. Jadi yang mungkin dulu saya pernah 2006 tuh kerja di Singapura, yang memang saat itu umur di bawah 30 untuk kerja sampai larut pagi itu kayaknya nggak masalah buat saya. Tapi kalau sekarang disuruh kerja sampai jam 2 udah lupa lagi ngerjain apa tuh. Jadi kemewahan ini juga olahraga dan kebersihan yaitu kemewahan buat saya. Mas, desain ruangan yang bisa membuat kita tetap produktif itu seperti apa dan apa yang bisa mempengaruhi terhadap penggunanya? Jadi ini kayaknya relasi antara ruang dan personanya ya Mas ya? Iya ya, membuat kita tetap produktif ya kita menyukai space atau ruang tersebut. Kalau memang kita sukanya di bagian situ, misalnya apa, saya suka dengan tanaman, bisa melihat ke pemandangan keluar. Kalau pas saat AC dimatikan juga jendela bisa dibuka dan menikmati udara luar. Nah itu kan setiap orang punya hobi dan kesukaan yang berbeda-beda. Iya, ini juga lucu nih. Mas Agit pengen traveling nggak abis work from home? Bosen nggak di rumah? Kayaknya semua para desainer nih mau traveling mau aja, tapi harus melihat kondisi proyeknya ke depan bagus atau enggak nih ya. Kalau udah kita juga gimana Mas, kita pameran-pameran batal semua kan ya, di Indo dan di luar gitu. Kemarin tuh diskusi juga dengan Mas Budi Pradono waktu di Arc ID, saat itu di Itali kan sudah cukup heboh ya. Mereka bilang semua acara-acara desain itu semua terhenti saat itu. Hanya Arc ID aja yang saat itu memang kita masih bisa melaksanakan, karena di Indonesia dulu kan belum terlalu banyak beritanya ya. Iya, betul. Nah, dan tapi setelah itu sudah mulai waspada. Sekarang juga memang rata-rata semua acara ya berhenti semua. Oke. Kalau destinasi arsitektur yang paling menarik bagi Mas Agit apa? Kemana? Yang dekat ya, di Indonesia. Ya. Indonesia dan luar mungkin? Destinasi arsitektur. Kalau di Indonesia mungkin banyak kawan-kawan sendiri ya, semua atau senior ya, atau mungkin yang saya sih selalu memiliki pengalaman yang berbeda kalau ke Jepang memang. Jadi pertama kali ke Jepang itu 2012 ke salah satu pulau di Jepang, dan itu salah satu experience ke museum yang paling tidak terlupakan buat saya, ke Teshima, ada namanya Teshima. Jadi kalau lihat gambar di majalah dulu cuma ngelihat museum ini adalah seorang artis yang membuat kayak droplets air gitu ya, jadi ada air. Ternyata itu airnya hidup semua, jadi mereka itu seperti pipa berjana berhubungan yang memang menyambungkan antara lubang ke lubang, memberikan pengalaman suara, memberikan pengalaman kita melihat air itu bergerak dan hidup. Bentuknya sangat sederhana dan simple, tapi memberikan ruang yang istimewa. Itu yang paling mengesankan. Oke, ini dari tadi ada yang mencoba nanya, dengan keadaan pandemik seperti ini bagaimana? Nah ini mungkin ke bagaimana ya Mas Agit mengatur tim, cash flow studio dan upcoming project mungkin ya, dengan dealing dengan klien dan segala macam gitu. Mungkin bisa di-share lah Mas buat bagi teman-teman arsitek lain gitu. Sih, saya harap mungkin nggak ada yang lagi online di sini ya. Tapi sebenarnya kita sih sebagai prinsipal di kantor
kita nggak berharap bahwa salary mereka harus kita potong. Kita tidak ingin melakukan itu. Tapi mungkin kalau dari kebijaksanaan bonus, ya sudah pasti kita pernah juga 2018 ketika bekerja di Singapura. Saat itu lagi krisis ekonomi di Singapura. Seluruh staff tidak ada yang di layoff, tetapi bonus mereka semua di hold oleh kantor. Nah, mungkin dengan kondisi seperti ini, THR pasti kewajiban dari para prinsipal, salary pasti tetap tidak akan ada yang dipotong, tapi kita berharap project ini akan tetap berjalan lagi, mungkin setelah 2-3 bulan lagi akan kembali normal. Ya, kita semua juga tentu berharap ini semua cepat berakhir sih Mas, karena kita juga sama-sama dari industri kreatif, pasti juga apa yang Mas Agit rasain juga kita pasti rasain, tapi kalau kita tetap stay negatif nggak ada gunanya gitu, kita harus tetap move on dengan apa yang bisa kita lakuin sih gitu. Nah, itu ada pertanyaan, Mas, kalau arsitek juga ya? Iya, Mas. Tadi ada 2 pertanyaan tentang KASA. Apakah pameran KASA jadi diadakan atau tidak? Pengumuman sudah ada di Instagramnya KASA bahwa pameran KASA Indonesia 2020 kita postpone sampai waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut. Kita juga tidak tahu pandemik ini sampai kapan berakhir. Tapi positifnya adalah kita seperti dikasih perpanjangan waktu untuk bikin something yang lebih besar lagi. Rasanya semua yang punya project plan, instead kita berpikir negatif, kita berpikirlah bahwa ini adalah perpanjangan waktu untuk kita bisa berkreasi lebih besar lagi gitu aja. Iya, betul. Iya sih, ini saya juga pakai baju Olimpiade nih. Ini Olimpiadenya 2020, tapi mungkin bisa jadi diganti angkanya di 2021 ya. 2021 ya. Ya, sampai mereka juga event Tokyo, walaupun Olimpiade akhirnya postpone, tapi tetap mereka mempertahankan semangat Olimpiade itu supaya tetap berasa gitu. Mas Agit boleh kasih saran untuk junior arsitek? Saran buat junior arsitek, saya dulu waktu masih junior dikasih saran gini, sebetulnya enjoy the process. Kenapa enjoy the process? Pertama, ketika kita lulus, kita juga harus enjoy apa yang kamu banggakan. Misalnya dulu ketika saya baru lulus, saya memang sangat antusias terhadap CAD ya. Saat itu CAD itu adalah cara menggambar drafting di anak-anak arsitek, namanya CAD. Nah, di kantor di training bagaimana CAD itu dengan standarisasi AIA, American Standard, yang nilai dimensi kepresisiannya sampai 8 titik koma presisi. Nah, itu kita pelajari dan itu menjadi pride buat kita. Tapi ketika ada berkesempatan bagaimana bisa mendesain, lalu mendapat kesempatan lagi yang lebih besar, itu semua harus dijalani prosesnya. Dari menjadi drafting, mendesain, lalu terus akhirnya ketika menjadi kantor sendiri. Dan proses berarsitektur itu tidak sebentar. Kadang kita mendesain 2009, klien sudah suka, baru dibangunnya 2012. Jadi itu hitungannya tahunan. Dan kita baru nikmati bangunannya terbangun 2013 misalnya paling cepat. Nah, apalagi anak-anak junior yang baru mau kerja ke satu biro, kalau kamu cuma kerja 6 bulan, 1 tahun, itu mau menyelesaikan ya kurang lebih cuma 1 desain rumah dan rumahnya juga belum selesai. Jadi minimal saja 2 tahun bergabung sama biro itu minimal, itu pun cuma 1 atau 2 karya yang bisa dibanggakan. Nah, selama itu masih kamu merasa kebutuhan kamu tercukupi, kamu bisa belajar, lakukan terus sih. Jangan visi utamanya bekerja ke biro itu ya adalah kamu mengalami proses itu semua, bukan untuk misalnya sekedar salary. Kalau misalnya salary aduh kecil ini dan itu hanya titik awal saja. Yang terpenting adalah pengalaman dan bagaimana kamu bisa memberikan sumbangsih kamu ke project seperti itu. Oke, menarik. Kalau saya boleh tanya personal, ilmu apa yang atau bekal apa yang Mas Agit paling rasain setelah sempat join dengan Woha? Apanya? Sorry. Waktu Mas Agit sempat join dengan Woha. Dari standarisasi mereka bagaimana mendeliver dari desain dan keteknikan terhadap kliennya. Mereka sangat profesional bagaimana menggiring klien
bahwa apa option-option yang diberikan itu adalah hasil terbaik yang sudah arsitek study dan memberikan arahan terhadap klien. Dan kebetulan dengan portfolio mereka yang bagus, klien-klien mereka yang berdatangan juga memang cukup terseleksi dengan baik, sehingga kan bisa di level yang mereka memilih klien mana yang bisa saya serve gitu, seperti itu. Nah, yang saya pelajari sangat baik adalah keteknikan khusus tidak hanya di Woha tapi di seluruhnya di Singapura. Mungkin detail mereka itu sangat detail sekali dan cenderung kaku. Jadi ketika kita menyelesaikan gambar for tender dan langsung gambar itu juga nanti dikerjakan untuk forecon, ketika kita mau rubah-rubah desain itu memiliki proses yang tidak gampang. Jadi mengalami lagi addendum, tender dan lain-lain. Berbeda hal di Indonesia. Apa yang saya lakukan di Indonesia, awal mula berprofesi di 2009, gambar yang kita kasih sedetail mungkin pun tidak dibaca oleh kontraktor atau oleh tukang. Jadinya kita punya kedekatan baik dengan tukang dan punya semangat yang sama bahwa oke, saya mau eksplorasi desain seperti ini, kamu mau nggak menghormati gambar ini untuk mendapatkan hasil yang bagus juga, seperti itu. Berarti relasi antara klien dengan arsitek betul-betul dijaga dan dikembangin terus berarti ya Mas ya? Ya, betul. Kadang kan kita kelemahannya desainer atau arsitek yang ditelan sama klien gitu. Ya, terus beberapa juga kan klien juga seperti diberitakan, maksudnya kayak sebelum-sebelumnya ya, bahwa kadang project-project kita repeat order ya, jadi klien kita yang memang sudah suka atau terbiasa dengan kita, terus kalau tidak adiknya, saudaranya, kawan-kawannya. Nah, jadi walaupun sebenarnya kita misalnya kesulitan untuk bertemu karena mereka sudah punya preferensi terhadap kita, tetap kita memungkinkan kita punya project baru sih sebenarnya, seperti itu. Oke. Mas Agit, last question ya. Ya. Mas, seruan sepedaan atau bikin sketsa karya? Kalau buat saya, biar nggak selalu semuanya tentang desain, saya lebih suka sepedaan ya. Iya. Cuma, ya positifnya dari WFH ini tiba-tiba kita jadi ingat hobi kita yang udah dilupain sih Mas. Itu yang paling berasa. Tiba-tiba jadi ingat semua hobi. Oke, Mas Agit, thank you banget buat waktunya. Sama Mas. Semoga sukses terus untuk ARMS dan kita sama-sama mendoakan supaya ini cepat berlalu dan Mas Agit dan keluarga juga sehat selalu. Dan kita bisa ketemu di event-event, di acara-acara KASA selanjutnya. Dan terima kasih banyak Mas Agit buat waktunya. Dan juga KASA-nya, terima kasih buat semua yang udah join. Ya, terima kasih untuk semuanya. See you.